Selamat berjumpa lagi dengan saya Andi Wibowo di media pembelajaran pendidikan Pancasila, fase D, kelas 7. Bab 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Sistem Hukum Nasional. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengidentifikasi periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, menguraikan proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai konstitusi, artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi patokan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dalam negara, yaitu menghadirkan keadilan, justice, memberi ketertiban, order, dan mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kebebasan, freedom, serta kemakmuran dan kesejahteraan, prosperity and welfare bersama. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPEK dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, lebih dikenal dengan PPKI. PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengagendakan, menetapkan, dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh BPUPKI. Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah pada awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Sejak 17 Agustus 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali terbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan keputusan Presiden nomor 150 tahun 1959 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan dilakukan sebanyak 1 kali dalam 4 tahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Prinsip-prinsip perubahan. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Memasukkan materi yang normatif yang ada pada penjelasan ke dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. E. Melakukan perubahan secara adendum. 4 tahap amandemen Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, 14 sampai dengan 19 Oktober 1999 mengubah 25 pasal. Tanggal 1 sampai 18 Agustus tahun 2000 mengubah 9 pasal. Tanggal 1 sampai dengan 18 November 2001 mengubah 23 pasal. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2002 mengubah 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Secara kualitatif, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan sebagai berikut. A. Posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. B.
Kekuasaan pembentukan undang-undang tidak lagi dipegang oleh Presiden, melainkan oleh DPR. C. Kewenangan Presiden mengangkat dan menerima duta negara lain serta memberi amnesti dan abolisi tidak lagi sebagai hak prerogatif Presiden, tapi harus atas dasar pertimbangan DPR. D. Adanya penambahan lembaga baru antara lain DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral. E. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR. F. Pemilihan kepala daerah secara demokratis yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada Presiden. G. Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. H. Penambahan ketentuan mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. Keterkaitan antara pembukaan dan pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, kekuasaan kebatinan. Yang kedua, cita-cita hukum. Yang ketiga, penjabaran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Oke. Baiklah, itu tentang bab ketiga. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Andi Bowo. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.